Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yasmin Aulia Putri. Nah, pada hari ini saya akan mereview sebuah novel yang belakangan sedang populer di kalangan anak muda sekarang, yaitu novel Laut Bercerita karya Leila Chudori. Nah, sebelum masuk ke review saya mengenai novel tersebut, saya akan menceritakan sedikit sinopsis dari novelnya, yaitu menceritakan tentang seorang aktivis muda bernama Biru Laut Wibisana yang sangat vokal dalam menyuarakan hak-hak rakyat di tahun 1998. Akan tetapi, karena dia sangat membela hak-hak rakyat tadi, dia akhirnya diculik oleh aparat dan sampai sekarang keberadaannya tidak diketahui oleh teman-teman maupun keluarganya. Sebelum itu juga, saya akan menjelaskan sedikit dari kelebihan dan kekurangan novel ini. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihannya, menurut saya, novel ini menceritakan perjalanan tokoh Biru Laut Wibisana dan tokoh-tokoh lainnya itu dengan sangat kompleks, dan kita bisa melihat seperti perkembangan karakter dari setiap tokoh tersebut. Dan juga Ibu Leila Chudori menuliskan setiap detail-detail seperti tempat, kejadian, dan emosi dengan sangat mendalam, sehingga kita bisa merasakan emosi dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, kalau kekurangannya sendiri, menurut saya itu hanya ada pada alurnya, karena di situ alurnya terkadang alur maju dan juga terkadang alur mundur. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum membaca novel tersebut, saat pertama kali membacanya akan terasa sedikit bingung begitu. Dan satu lagi nih, saya baru ingat, kalau di dalam novel itu terdapat sebuah adegan dewasa yang menurut saya tidak perlu dimasukkan di dalam novel tersebut. Lanjut, kita ke unsur-unsurnya. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsiknya itu berupa tema, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, penokohan, dan amanat. Kita mulai dari tema terlebih dahulu. Tema yang diambil adalah tema sosial politik, seperti yang sudah saya ceritakan di awal di sinopsis. Kalau novel ini menceritakan tentang aktivis yang membela hak-hak rakyat pada tahun 1998. Nah, lalu alurnya itu campuran begitu ya. Terkadang alur maju dan juga terkadang alurnya mundur. Lalu sudut pandang. Nah, sudut pandangnya ini juga campuran begitu ya. Ada sudut pandang orang pertama, maksudnya sudut pandang tokoh pertama, sudut pandang tokoh kedua, dan sudut pandang pengarang. Siapa saja nih sudut pandang tokoh pertama dan kedua? Nah, sudut pandang tokoh pertama itu adalah Biru Laut Wibisana itu sendiri. Dan sudut pandang tokoh kedua adalah sudut pandang Asmarajati, adik dari Biru Laut Wibisana. Yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Menurut saya, dalam novel Laut Bercerita ini, gaya bahasa yang digunakan memiliki banyak sekali metafora, sehingga pembaca bisa merasakan langsung emosi yang ingin disampaikan oleh si penulis melalui tokoh-tokoh yang dia buat tadi. Nah, langsung masuk juga ke penokohan, tokoh dan penokohan. Jadi di dalam novel Laut Bercerita ini ada banyak sekali tokoh-tokohnya. Yang pertama, Biru Laut Wibisana yang digambarkan sebagai seorang pria berumur 25 tahun yang berkuliah di UGM jurusan sastra Inggris, yang memiliki pemikiran kiri dan akhirnya bergabung di sebuah organisasi kampus bernama Winatra. Nah, di sini dia digambarkan sebagai sosok yang sangat gigih dan tidak mudah menyerah walaupun berkali-kali ditangkap oleh anggota dan diinterogasi, tetapi dia tetap menyuarakan hak-hak rakyat.
Lalu yang kedua adalah tokoh Asmara Jati, yaitu adik dari Biru Laut Wibisana yang sangat sabar dan tegar saat ia mencari keberadaan kakaknya yang hilang. Lalu ada tokoh ibu dan ayah dari Biru Laut Wibisana, kurang lebih sama seperti Asmara Jati, tetapi mereka itu ada sebuah sifat di mana mereka itu delusional, tidak bisa menerima kehilangan Biru Laut Wibisana. Lalu yang keempat ini adalah kumpulan teman-teman Biru Laut Wibisana di organisasi Winatra seperti Daniel, Sunu, Alex, Bram, dan Kinan. Mereka itu memiliki sifat yang sama, yaitu sifat seorang aktivis, sifat pejuang, tidak mudah menyerah, dan juga cerdik. Lalu yang terakhir ada pacar dari si Biru Laut Wibisana, saya lupa. Oh iya, namanya Anjani. Nah, Anjani ini adalah seorang mahasiswi Institut Seni Indonesia di Yogyakarta, prodi Desain Komunikasi dan Visual, yang ikut bergabung dalam organisasi Winatra dan juga selalu mengikuti Biru Laut Wibisana kemanapun dia pergi. Nah, Kasih Kinanti ini memiliki watak yang lembut dan juga berpikiran panjang, tidak tergesa-gesa, dan juga sekaligus dia itu tegar dan juga sabar karena dia ikut mencari Biru Laut Wibisana kemanapun dia berada. Yang terakhir adalah amanat. Nah, dari novel ini saya bisa menarik sebuah amanat kalau bahwasanya kita sebagai seorang anak muda itu perlu yang namanya melek politik agar kita tidak dipermainkan oleh pemerintah begitu, dan juga kita harus vokal dalam menyuarakan suara kita. Apakah pemerintah salah, apakah ada kebijakan yang salah, bukannya hanya malah diam saja begitu, karena suara yang paling ditakuti oleh pemerintah adalah suara rakyat, apalagi suara mahasiswa. Lanjut ke unsur ekstrinsik. Di unsur ekstrinsik ini saya mengambil dari latar belakang si penulis itu sendiri, yaitu Ibu Leila Chudori. Ibu Leila Chudori ini adalah mantan jurnalis dari perusahaan Tempo. Mungkin teman-teman di sini ada yang familiar ya dengan perusahaan Tempo, di mana perusahaan Tempo itu mereka mengeluarkan koran, majalah, kalau sekarang itu artikel-artikel yang sangat vokal mengkritik pemerintah. Nah, dari situlah Ibu Leila Chudori ini seperti menggali-gali informasi dari berbagai sumber, dari berbagai aktivis yang selamat, dan juga dari berbagai keluarga korban-korban yang masih hilang sampai sekarang, hingga akhirnya rampung dan dijadikan novel Laut Bercerita. Nah, dari segala penjelasan saya tadi, saya jadi mendapatkan satu kesimpulan mengapa penting sekali untuk membaca novel. Nah, membaca novel itu tuh bukan sekedar membaca saja, teman-teman. Kita juga bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dari membaca novel, seperti menambah kosakata, menambah pengetahuan umum. Dan kalau misalkan kita membaca novel-novel dari luar negeri, terjemahan begitu ya, kita bisa mengenal sejarah mereka juga, dan juga tokoh-tokoh dari luar negeri yang sebelumnya belum pernah kita dengar. Dan yang paling penting, apalagi kalau teman-teman membaca novel yang temanya seperti Laut Bercerita ini, yaitu mengangkat isu sosial dan politik yang ada di Indonesia. Teman-teman jadi bisa terbuka pikirannya begitu, dan bisa termotivasi untuk lebih vokal begitu kepada pemerintah yang ada di Indonesia saat ini. Oke, mungkin hanya itu saja review saya mengenai novel Laut Bercerita. Semoga teman-teman jadi tertarik untuk membaca novel Laut Bercerita dan juga novel-novel lainnya karya Ibu Leila Chudori. Ada banyak sekali novel-novel karya Ibu Leila Chudori yang menurut saya bagus-bagus.
Mungkin hanya itu saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.